ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin jamaah salat subuh, masih istiqomah yang dirahmati Allah. Pertama, senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah lahir dan batin, dan masih bisa menjalankan aktivitas. Baru saja kita menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita fikih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd dalam pembahasan tentang fikih jenazah. Sudah beberapa permasalahan yang kita sampaikan terkait tentang bab jenazah ini, sampai pada permasalahan mensolatkan jenazah ya. Dan terakhir kita sudah membahas terkait sholat jenazah, yaitu bagaimana jika terdapat jenazah lebih dari satu ya, dan jenazahnya ini ada laki dan perempuan, kemudian akan disolatkan, di manakah posisi jenazah tersebut diletakkan ya. Pada dasarnya Bapak sekalian, posisi jenazah itu apakah harus ada di depan imam atau tidak ya. Sunnahnya memang demikian ya, akan tetapi jika dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan jenazah itu berada di hadapan orang-orang yang mensolatkan, maka bisa saja jenazah tersebut diletakkan di area ataupun di luar daripada depan imam ya. Sebagaimana hal ini ya, kalau kita perhatikan pada praktek hari ini, misalnya mensolatkan jenazah di Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram yang setiap sholat wajib itu biasanya selalu ada yang selalu ada setelah sholat wajib ada sholat jamaah yang biasanya diumumkan demikian, dan posisi jenazah itu tidak berada di dalam masjid di hadapan imam, karena tapi mereka diletakkan di ruang tersendiri ya. Akan tetapi bagaimana posisi jika kondisi normal ya, di situ ada laki dan perempuan meninggal dunia, yang jenazahnya ada laki dan perempuan, maka di sini para ulama menjelaskan ikhtalafu fi tartibi janaiz ar-rijal wan nisa idza istama'u 'inda shalah. Para ulama berbeda pandangan mengenai di manakah posisi diurutkannya jenazah laki-laki dan perempuan ketika mereka disolatkan ya dalam satu waktu. Faqala al-aksar, kebanyakan para ulama yuj'al ar-rijal bima yalil imam. Jenazah laki-laki itu diletakkan di depan imam ya, di depan yang mendekati imam. Wan nisa'u bima yali al-qiblah. Adapun jenazah perempuan diletakkan setelahnya yang lebih mendekati ke arah kiblatnya ya. Kalau kita konteksnya misalnya kita di Indonesia ya, jika ada jenazah laki-laki dan perempuan disolatkan dalam satu waktu yang sama, maka posisi jenazah laki-lakinya yang lebih dekat dengan posisi imam, sementara jenazah perempuannya setelah laki-laki dan mendekati ke arah kiblatnya. Wa qala qaumun bi khilafi hada. Sebagian yang lain, sebagian berbeda dengan pendapat tersebut ya, ataupun kebalikannya.
Ai an-nisa mimma yali imam wa rijal mimma yali al-qiblah. Ya, perempuan diletakkan yang paling dekat dengan imam dan sebaliknya laki-laki yang mendekati ke arah kiblat. Wa fihi qaulun salis, ada pendapat yang ketiga, annahu yusalla ala kulli ala hidat rijal mufradain wa nisa mufradat. Pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwasannya jika ada jenazah laki-laki dan perempuan maka disolatkan secara sendiri-sendiri, ya, laki-laki disolatkan sendiri dan perempuan disolatkan sendiri. Perbedaan ini Bapak Ibu sekalian, perbedaan ini didasari pada maya beribu ala dhann bi'tibari ahwali syar'i min annahu yajibu an yakuna fi dzalika syar'un mahdud ma annahu lam yarid fi dzalika syar'un yajibul wuquf indahu. Perbedaan ini didasari kepada pemahaman ya, apakah di dalam syariat Islam itu ada ketentuan, ada aturan tertentu terkait hal itu, ya. Jikapun ada, tidak terdapat dalil yang secara qat'i menjelaskan hal itu. Jadi yang melatar belakangi perbedaan ini adalah apakah di dalam syariat Islam ini benar-benar hal itu sesuatu yang ditetapkan, ada aturannya begitu, harus demikian dan lain sebagainya, ataukah tidak. Jikapun ada dalilnya, ini yang tidak didapat secara sahih. Walidzalika ra'a katsirun minan nasi annahu laysa fi amsali hadhil mawadhi' syar'un aslan. Oleh karena itu maka sebagian berpandangan bahwasanya terkait permasalahan ini tidak ada syariat tertentu, maksudnya tidak ada teks ataupun aturan tertentu yang mengharuskan seperti ini ataupun seperti itu dalam, sehingga hal ini memicu adanya perbedaan pandangan. Wa annahu law kana fihi syar'un la buyyina linnas, karena seandainya jika ada aturan khusus terkait hal itu, ya, terkait posisi jenazah laki dan perempuan ketika disolatkan, maka sungguh hal ini sudah diketahui, ya, oleh semua. Wa inama dhahabal aksar lima qulnahu min taqdim rijal 'ala nisa. Adapun tadi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya posisi laki-laki itu lebih dekat kepada posisi imam, ya, artinya jenazah laki-laki lebih posisinya diletakkan pada tempat atau posisi yang dekat dengan imam, sementara yang perempuan lebih mengarah kepada arah kiblat atau setelah posisi laki-laki, jenazah laki-laki, ya. Lima rawahu Malik fi al-Muwatta. Hal ini sebagaimana didasari pada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Riwayatnya seperti apa? Min anna Utsman bin Affan wa Abdullah bin Umar wa Abu Hurairah kanu yusalluna 'ala al-janaiz bil Madinah ar-rijal wa nisa ma'an wa yaj'aluna ar-rijal bima yali al-imam wa yaj'aluna an-nisa bima yali al-qiblah. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Malik, ya. Riwayat ini menceritakan dahulu pernah bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dahulu pernah Utsman bin Affan dan Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah itu pernah mensolatkan jenazah di Madinah, ya, waktu itu, dan jenazah ini terdiri dari jenazah laki-laki dan perempuan. Maka dalam praktek mereka diletakkan jenazah laki-laki ini mendekati posisinya dengan imam dan perempuan setelahnya. Wa dzakara Abdul Razzaq an Ibni Jurayj an-Nafi' an Ibn Umar annahu shalla kadzalik ala janazatin fiha Ibn Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Qatadah wal Imam Ibn Sa'id wal Imam wal imamu yawma idin Sa'id ibn al-As fasa'alahu an dhalik atau amara man sa'alahu faqalu hiya as-sunnah. Begitu juga riwayat dari Abdul Razzaq bin
Juraij, ya, dari Ibnu Umar bahwasanya beliau pernah mensolatkan jenazah, dan kemudian di dalam waktu ketika mensolatkan jenazah itu di situ ada Ibnu Abbas, ada juga Abu Hurairah dan juga sahabat yang lainnya. Kemudian imam sholat pada waktu itu bernama Sa'id bin Al-As. Kemudian ditanyalah tentang permasalahan ini, ditanyakan tentang masalah bagaimana posisi jenazah laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki diletakkan lebih dekat pada posisi imam dan perempuan setelahnya. Maka ketika ditanya tentang hal itu, jawabannya adalah ya sunnah. Hal tersebut sesuai dengan sunnah. Wa hadza yadkhulu fil musnad 'indahum wa yushbih an yakuna man qala bi taqdim ar-rijal shabbahum amama al-imam bi halihim khalfal imam salat. Dan juga Bapak Ibu sekalian, meletakkan jenazah laki-laki lebih dekat dengan posisi imam ini disamakan dengan posisi sholat jamaah. Ketika kita sholat berjamaah, ya, di situ ada jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, maka posisi jamaah laki-laki ini lebih mendekati posisi imam dan perempuan berada di belakangnya. Ini jika kita sholat seperti yang biasa kita lakukan. Nah, begitu juga sholat jenazah diserupakan dengan sholat berjamaah seperti tersebut, ya. Seperti sholat biasa yang di situ ada jamaah laki-laki dan perempuan. Liqauli alaihi salatu wassalam akhiruhun mimma haitsu akharahun min haitsu akharahun Allah. Ya, posisikanlah perempuan di belakang, ya. Ini sabda Rasulullah ketika berbicara tentang berjamaah sholat. Jamaah sholat pada umumnya sholat biasa, yang dimana letak wanita jamaah perempuan ini diposisikan setelah barisan jamaah laki-laki. Wa amma man qala bi taqdim nisa' 'ala rijal wa yushbih an yakuna i'tiqad an al-awwal huwa al-muqaddam wa lam yaj'al at-taqdim bil qurbi min al-imam. Adapun pendapat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pendapat yang mengatakan bahwasanya posisi laki-laki itu lebih dekat kepada arah kiblat, sementara posisi jenazah perempuan berada di dekat imam. Ini adalah memahami bahwasanya makna didahulukannya laki-laki atas perempuan ini didasari pada pemahaman bahwasanya yang dimaksud didahulukan adalah dia didekatkan dengan posisi kiblat. Kalau kiblat kita itu adalah arah barat, maka laki-laki didahulukan, berarti dia yang berada di posisi paling barat. Ini dalil ataupun argumen pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya posisi jenazah laki-laki itu ditempatkan di arah mendekati kiblat, adapun perempuan mendekati imam. Wa amma man farraqa, adapun pendapat yang ketiga yang membedakan sholat, maksudnya jika ada jenazah laki-laki dan perempuan, maka tata caranya adalah disolatkan sendiri-sendiri. Laki-laki sholatkan sendiri, kemudian baru perempuan disolatkan sendiri. Dalilnya adalah ini sebagai ihtiyatan min Allah yujamizu mamnu'an. Ini sebagai bentuk kehati-hatian saja, ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan mencampurkan sholat jenazah laki dan perempuan ini tidak diperbolehkan. Li'annahu lam tarid sunnatun bi jawazil jam'i, karena belum terdapat satu sunnah pun, ya, satu hadis yang secara sharih yang menjelaskan, mempraktekkan tentang hal itu. Ya, adapun tadi riwayat di depan tadi adalah praktek sebagian sahabat yang mensolatkan jenazah laki-laki dan perempuan. Wa yuhtamal an yakuna ala asli ibahah wa yuhtamal an yakuna mamnu'an bisyara'.
Oleh karena itu, karena tidak terdapatnya dalil secara syar'i, maka kemungkinan bisa saja hal itu dilarang ataupun bisa juga diperbolehkan. Maksudnya bisa saja dicampurnya jenazah laki dan perempuan itu sesuatu yang memang dibolehkan atau memang dilarang. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian, maka lebih baik disolatkan secara sendiri-sendiri. Ini pendapat yang ketiga ya, yang mengatakan bahwasanya jika ada jenazah laki-laki dan perempuan meninggal dunia, maka tata cara mensolatkannya adalah disolatkan masing-masing. Baik, ini permasalahan pertama terkait posisi jenazah laki-laki dan perempuan. Berikutnya adalah alladzi yafutuhu ba'da takbir di sholatil jenazah. Bagaimana jika seorang yang mensolatkan jenazah ini, misalnya sholat jenazah, dan dia ketinggalan sholat. Ketinggalannya ini ketinggalan beberapa takbir. Ya, misalnya takbir sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Kemudian ada jamaah yang datang di jamaah sholat Jumat, dia ketinggalan beberapa takbir, misalnya sudah ketinggalan 1 takbir atau 2 takbir dan seterusnya. Ikhtalafu fil ladzi yafutuhu ba'da takbir 'ala al-janazah bi mawadhi' minha hal yadkhul bi takbirin am la, wa minha hal yaqdi ma fatahu am la, wa in qadha fa hal yad'u bayna takbir am la. Jadi terkait hal ini ada beberapa permasalahan turunan ya. Jika seseorang ketinggalan takbir dalam sholat jenazah, apakah dia itu kemudian mengikuti imam dengan memulai takbir atau tidak? Dan jikapun dia mengikuti dengan takbir, apakah kemudian dia mengkokok takbir yang ketinggalan? Dan juga bacaan apa yang dia harus baca ketika sholat jenazah dan ketinggalan takbirnya ini? Ya, apakah membacanya seperti urutan bacaan dalam sholat jenazah atau mengikuti posisi bacaan imam? Rawa Ashhab an Malik annahu yukabbir awwala dukhulihi wa huwa ahadu qawli asy-Syafi'i. Ada satu riwayat dari Ashhab an Malik, dari Imam Malik, berpendapat bahwasanya orang yang ketinggalan sholat jenazah dengan beberapa takbir ini, dia mengikuti atau masuk sholat jenazah, yang menyusul sholat jenazah dengan diawali dengan takbir, diawali dengan takbir. Dan ini adalah pendapat salah satu Imam Syafi'i. Waqala Abu Hanifah yantadhir hatta yukabbir al-imam. Adapun Abu Hanifah berpendapat orang yang ketinggalan sholat jenazah ini, maka hendaknya dia menunggu imam takbir berikutnya, baru kemudian mengikuti masuk dalam takbir itu. Ya, misalnya posisi imam ya atau jamaah sudah berada setelah takbir yang kedua, dia tidak langsung masuk takbir ya, akan tetapi menunggu imam tersebut takbir berikutnya. Ini pandangan Abu Hanifah, karena dalam sholat biasa pun ya, dalam sholat biasa ketika jamaah tertinggal, ini Abu Hanifah berpandangan demikian pula ya. Jadi ketika jamaah itu ketinggalan sholat, kemudian misalnya posisi imam ataupun jamaah itu dalam posisi sujud ya misalnya, atau posisi duduk, ini menunggu sampai imamnya berdiri baru dia kemudian mengikuti dengan takbir. Nah, ini pandangan Abu Hanifah. Adapun dalam pandangan Imam Syafi'i dan juga imam yang lain, ketika ada jamaah yang terlambat sholat, maka dia langsung mengikuti posisi di mana imam itu ada. Jika dia ruku, ikut ruku; jika dia sujud, langsung ikut sujud dan seterusnya. Wahina ini takbir. Jadi menunggu imam takbir, kemudian baru orang yang ketinggalan ini ikut takbir. Wahia riwayatun Ibnu Qasim an Malik. Ini juga salah satu riwayat dari
Ibnu Qasim dari Imam Malik. Wal qiyas fi takbir qiyasan ala man dakhala fil mafruḍah. Dan Abu Hanifah mengkiaskan atau menyerupakan hal ini dengan sholat wajib pada umumnya. Sholat wajib pada umumnya itu Abu Hanifah seperti yang tadi disampaikan. Wa tafaqa Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i ala annahu yaqdi ma fatahu min at-takbir. Dan baik itu Abu Hanifah, Imam Malik maupun Imam Syafi'i semuanya sepakat bahwasanya orang yang ketinggalan sholat jenazah beberapa takbir maka dia mengqadha ataupun menyempurnakan takbir yang tertinggal. Ila anna Abu Hanifah yara an yad'uwa baina takbir al-muqdha wa Malik wa Syafi'i yarayani an yaqdiyahu nasaqan wa innama ittafaqu 'ala qadha' li umumi qawlihi alaihi salatu wassalam ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Jadi kesepakatan antara Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, orang yang ketinggalan sholat jenazah dengan beberapa takbir ini wajib mengqadha adalah didasari pada sabda Rasulullah yang sifatnya umum ya. Sabda Rasulullah ketika menjelaskan tentang orang yang ketinggalan sholat pada umumnya, di mana Rasulullah mengatakan apa yang kalian jumpai maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah. Berdasarkan hadis ini maka berlaku pula dalam sholat jenazah. Ketika seseorang ketinggalan beberapa takbir maka dia mengikuti imam langsung kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau Abu Hanifah menunggu imamnya sampai takbir berikutnya, dan kemudian setelah imam salam ya selesai sholat jenazah, karena masih ada beberapa takbir yang ketinggalan, semuanya sepakat takbir yang tertinggal itu diqadha ataupun disempurnakan ya, disempurnakan. Nah, adapun tadi bacaannya menyesuaikan dengan bacaan yang dia ketinggalan ya. Jika pada rakaat takbir pertama dia membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat, kemudian takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan takbir keempat boleh salam langsung ataupun berdoa kembali untuk jenazah dan untuk dirinya. Wa man ra'a anna hadzal umum yatanawalu at-takbir wa du'a qala yaqdi at-takbir wa ma fatahu min ad-du'a. Bagi yang memahami hadis ini, hadis tadi ya, bagi sekalian yang berbunyi apa yang kalian jumpai maka ikutilah sholat, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Jika maksud dari hadis ini adalah mencakup semuanya, termasuk mencakup gerakan sholat, takbirnya, dan mencakup doa yang ada di dalamnya, maka berdasarkan hadis ini orang yang tertinggal wajib untuk mengqadha apa yang dia tertinggal, termasuk di dalamnya takbir dan doa, termasuk doa yang ada di dalam takbir tersebut. Wa man akhraja du'a min dzalika idza kana ghairu mu'aqqad qala yaqdi at-takbir faqat. Bagi yang mereka berpandangan bahwasanya yang diwajibkan itu adalah takbirnya saja, tidak termasuk di dalamnya doa, maka yang wajib diqadha adalah takbirnya saja. Tidak perlu adanya doa yang dia tertinggal membacanya. Jadi dia membaca doanya sesuai dengan tadi bacaan dengan imam sesuai waktu yang dia tertinggal. Bahkan takhsis doa min dzalikal umum wa min babi takhsisil 'am bil qiyas. Ya. Pengkhususan doa tidak termasuk dalam perintah untuk disempurnakan ataupun diganti. Ini bagian dari pengkhususan dari sesuatu yang bersifat umum. Ya, jadi yang wajib diqadha atau disempurnakan adalah gerakannya, takbirnya. Ya. Adapun doanya tidak masuk di dalam perintah menyempurnakan tersebut. Pak Abu Hanifah akhadha bil umum wa haula bil khusus.
Adapun Abu Hanifah karena beliau berpendapat orang yang ketinggalan sholat jenazah ini mengqadha takbir dan sekaligus juga doanya, maka beliau memahami perintah hadis tersebut, sempurnakan apa yang kalian tertinggal, itu masuk di dalamnya baik gerakan maupun zikir atau doa yang ada di dalam. Ini mengenai jika seseorang ketinggalan sholat jenazah, ya. Semoga bisa dipahami ya sekalian. Ada di sini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan pendapat Imam Ahmad ya. Kalau yang saya tahu sekalian, pendapat Imam Ahmad ini terkait seorang yang ketinggalan sholat jenazah, maka dia tidak perlu mengqadha takbirnya, tetapi mengikuti selesainya bersama imam. Ya. Berbeda dengan pendapat tadi umumnya seperti pada pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian berikutnya sekalian, as-sholatu 'alal qabr liman fatathu sholatul janazah, yaitu mensolatkan jenazah di kuburan bagi seseorang yang tertinggal mensolatkan jenazah. Ya, misalnya kita ataupun barangkali atau biasanya kerabatnya ya, kerabat dari orang yang meninggal dunia ini tinggalnya jauh ya, di luar kota dan seterusnya. Kemudian ketika sampai rumah duka ya, ternyata jenazahnya sudah dikuburkan. Apakah seorang tersebut sholat ya secara gaib atau sholat di kuburan ya, sholat di kuburan. Meskipun sholat di kuburan juga serupa dengan mensolatkan secara gaib, karena gaib di sini jenazahnya tidak ada di hadapan. Ikhtalafu fi shalah 'alal qabr liman fatathu shalah 'alal janazah. Para ulama berbeda pandangan mengenai mensolatkan jenazah di kuburan bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah. Faqala Malik la yusolli 'alal qabr. Imam Malik berpendapat tidak perlu disolatkan atau tidak perlu orang tersebut mensolatkan di kuburan. Waqala Abu Hanifah la yusolli 'alal qabr illa al-wali faqat. Abu Hanifah berpendapat tidak perlu mensolatkan jenazah di kuburan bagi orang yang tertinggal kecuali al-wali. Wali ini berarti kerabatnya yang posisinya bisa menjadi wali. Wali itu ya seperti orang tuanya atau ya kakeknya ya, orang tua ke atas atau saudaranya ya, dan seterusnya. Ini wali. Idza fatatu shalah 'ala jenazah, jika wali tersebut ya, kerabat tersebut ketinggalan sholat jenazah. Wa kana alladhi shalla 'alaiha ghairu waliha. Dan ketika jenazah tersebut itu disolatkan waktu masih kondisi normal, yang mensolatkan itu tidak ada dari mereka dari kalangan wali, dari kalangan kerabat. Misalnya kerabatnya semuanya tinggalnya jauh ya, yang mensolatkan itu tetangganya saja, orang bukan, tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Maka kemudian jika kerabatnya baru datang kemudian dan sudah dikuburkan, maka hanya kerabat sajalah yang perlu sholat di kuburan. Ini pandangan Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i wa Ahmad wa Dawud wa jama'atun yusalli 'ala al-qabr man fatat as-shalah 'ala al-janazah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan juga sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwasanya siapa saja yang ketinggalan sholat jenazah maka dia boleh mensolatkan jenazah itu di kuburan. Wa tafaqqa qailun bi ijazati shalah 'ala al-qabr anna min syarti dzalika hudutsad dafn. Wa haula ikhtalafu fi hadzal mudah wa aktsaruha asyhadu. Jadi tadi Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad dan juga sekelompok ulama tadi yang berpendapat boleh untuk mensolatkan jenazah di kuburan, ini mensyaratkan jenazah tersebut itu dikuburkan baru saja. Maksudnya
benar-benar baru saja ketinggalan begitu. Ya, misalnya kerabat maupun yang bukan kerabat, kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkan kerabat ya. Siapa saja yang mungkin datang ke rumah duka ternyata jenazahnya sudah dikubur dan baru saja dikubur, maka kondisi seperti ini semuanya sepakat boleh mensolatkan. Tetapi bagaimana jika dikuburkannya ini sudah berlalu cukup lama, misalnya barangkali sudah lewat 1 hari atau berapa hari, maka di sini mereka berbeda pendapat. Ya. Ketertinggalan berapa lamakah seseorang itu boleh tetap mensolatkan jenazah di kubur? Nah, mereka ada yang membatasi paling lama adalah 1 bulan. Misalnya ada seorang yang dia baru mendengar sahabatnya meninggal dunia, baru mendengarnya itu setelah seminggu, baru mendengar kalau sahabatnya meninggal dunia. Nah, kemudian dia datang ke kuburannya dan kemudian mensolatkan. Nah, di sini ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya paling lama adalah 1 bulan. Nah, kalau kita lihat Bapak sekalian dalam satu riwayat ya, mungkin riwayat ini pernah disampaikan ya, Rasulullah SAW pernah suatu hari kehilangan ya seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Ya. Mungkin hadis ini cukup masyhur ya. Pada masa Rasulullah itu ada seorang wanita yang dia secara sukarela suka membersihkan masjidnya, sampah-sampah yang ada di sekitar masjid dan juga yang mungkin ada di masjid ya, dengan mengambil satu pojok masjid itu sebagai tempat tinggalnya. Namun kemudian suatu hari Rasulullah itu tidak melihat wanita itu, maka diceritakan bahwasanya wanita tersebut telah meninggal dunia. Rasulullah pun meminta untuk ditunjukkan kuburannya dan kemudian mensolatkan di kubur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada jeda waktu berupa hari ya, yang dimana seseorang sudah meninggal dunia, kemudian beberapa hari kemudian masih ada yang mensolatkan di kubur. Wasababu ikhtilafihim, adapun kenapa mereka berbeda pendapat mengenai hal ini, apakah perlu disolatkan atau tidak, orang yang sudah terlanjur di kubur ini perlu seseorang mensolatkan dirinya atau tidak. Ini adanya perbedaan antara perbuatan yang praktek dan riwayat hadis. Amma mukhalafatul amal fa inna Ibnu Qasim qala qultu li Malik wal hadis alladhi ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'ala qabri imra'atin qala qad ja'a hadzal hadis wa laysa 'alaihi al-amal was salat 'ala al-qabr thabitatun bi ittifaqi min ashabil hadis. Ibnu Qasim menyebutkan, beliau pernah menyebutkan hadis di mana Rasulullah pernah mensolatkan jenazah di kuburan seorang wanita. Jadi mungkin yang tadi saya sampaikan. Maka jawaban Imam Malik sekalian, ketika beliau diceritakan tentang hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya iya, hadis ini memang ada, teman setelah itu tidak ada praktek yang berlangsung. Maksudnya para sahabat ini tidak mempraktekkan hal itu sebagai sebuah amalan yang dipraktekkan begitu ya. Tidak ada prakteknya di mana para sahabat kemudian mensolatkan jenazah di kuburan atau mensolatkan seseorang yang sudah dikubur. Qala Ahmad bin Hanbal ruwiyat as-shalah 'ala al-qabr 'ala Nabi min turuqi sittah kulluha hisan. Adapun Imam Ahmad kemudian mengatakan bahwasanya hadis yang menjelaskan di mana Rasulullah pernah mensolatkan seorang yang sudah dikubur, ini hadisnya riwayat atau jalur yang meriwayatkan hadis ini adalah semuanya baik, begitu ya. Wazada ba'd muhaddisin salah satu turuk ya. Dan bahkan ada jumlah totalnya itu ada 9 jalur ya, riwayat yang menjelaskan tentang di mana Rasulullah pernah mensolatkan
jenazah yang sudah dikubur dan disolatkan di kubur. Wa amal Bukhari wa Muslim fa riwayat dari kami tariqi Abi Hurairah. Bahkan riwayat Bukhari dan Muslim juga menceritakan hal itu dari Abu Hurairah yang menjelaskan Rasulullah pernah mensolatkan seseorang yang sudah dikubur ya, sudah dikubur beberapa hari, kemudian Rasulullah sholat di kuburannya. Waqad rawa Ibnu Wahab an Malik bisu qaul Syafi'i wa amma Abu Hanifah fa innahu jarra bidzalika ala adatihi bima ahsan. Adapun Abu Hanifah tadi apa pendapatnya sekalian? Pendapat Abu Hanifah yang mengatakan yang perlu mensolatkan di kuburan itu hanya kerabatnya saja. Maka dalilnya apa? Dalilnya adalah umumnya orang. Jadi orang kalau bukan tidak ada hubungan kerabat ya, sepertinya tidak ada niat untuk bela-belain ingin mensolatkan. Begitu kira-kira bahasanya. Ya, jadi maka beliau mengatakan yang boleh ataupun yang perlu mensolatkan jenazah yang sudah dikubur itu adalah kerabatnya saja. Ya. Hal ini Bapak Ibu sekalian, kita menangkap dari penjelasan ulama ya tentang sholat jenazah ini begitu pentingnya ya sekalian, begitu pentingnya sholat jenazah. Ya. Namun kalau kita perhatikan di realita masyarakat kita ya sekalian, ini ada sesuatu kayak mungkin bahasanya anomali gitu ya. Ada kayak keanehan Bapak Ibu sekalian di masyarakat kita itu. Di masyarakat kita itu kadang orang bertakziah ramai gitu ya, tetapi tidak semuanya itu ikut mensolatkan jenazah. Ya. Bahkan di masjid misalnya selesai Jumatan, anggaplah misalnya ada jenazah dan kebetulan meninggal di hari Jumat, dan sudah diumumkan juga itu oleh pengurus masjid ya. Insya Allah nanti setelah sholat Jumat kita akan mensolatkan jenazah ya. Mohon kesediaan jamaah. Tapi prakteknya sekalian selesai sholat Jumat ini jamaah kebanyakan sudah pergi yang meninggalkan. Hanya sedikit saja yang mensolatkan. Ya mungkin lebih kepada memahami ya sholat jenazah kan fardu kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian lain, sudah gugur dari kewajiban. Mungkin seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat bab ini tentang bab mensolatkan jenazah di kuburan, itu kan menunjukkan bagaimana orang yang sudah dikubur pun masih perlu disolatkan. Tetapi anehnya di masyarakat kita ini, dan ini saya menjumpai banyak ya. Padahal sudah punya kesempatan ya, ada sholat misalnya sholat zuhur atau sholat yang lain, kebetulan di masjid itu ada jenazah ya, tapi ketika giliran akan mensolatkan jamaah banyak yang pergi yang tidak ikut mensolatkan ya. Padahal Bapak sekalian, kita betul mengetahui ya bagaimana keutamaan orang bertakziah. Minimal itu adalah mensolatkan. Jikapun tidak bisa sampai mengantarkan ke kuburan, minimal kita bisa takziah itu diisi dengan minimal mensolatkan. Rasulullah pernah menjelaskan ya, bersabda, seseorang yang bertakziah kemudian dia sempat mensolatkan, maka baginya pahala satu qiraah. Dan apabila dia mensolatkan dan kemudian mengikutkan ya, mengantarkan sampai jenazah dikubur, maka baginya 2 qiraah. Kemudian Rasulullah pun bertanya, tahukah kalian wahai para sahabatku, 1 qiraat itu berapa banyak? Maka para sahabat mengatakannya, Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah pun menjelaskan 1 qiraat itu sama dengan besaran gunung Uhud. Ya, artinya pahala ya, keutamaan orang yang bertakziah dan kemudian mensolatkan ini pahalanya besar. Dan ini Bapak Ibu sekalian
berlaku untuk kaum laki-laki dan perempuan. Jadi mensolatkan jenazah ini tidak hanya kaum laki-laki saja, kaum laki-laki dan perempuan. Ya. Nah ini mungkin kita bisa mengambil pelajaran ya sekalian tentang hal ini ya, supaya kita punya semacam kepedulian ya. Nah, di mana saja ketika kita ada kesempatan untuk takziah dan mensolatkan jenazah, apalagi kita berada di kebetulan dalam satu masjid yang di situ ada jenazah yang akan disolatkan, maka sebisa mungkin kita mengikutkan diri untuk bisa mensolatkan jenazah secara bersama-sama. Dan di sana ada beberapa hadis juga Bapak sekalian bagaimana keutamaan orang yang disolatkan dan jumlah jamaahnya itu banyak. Ya, semakin banyak jumlah jamaah yang mensolatkan sholat jenazah, maka semakin baik dan semakin dekat ataupun semakin berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya, dalam beberapa hadis misalnya tidak ada seorang muslim yang disolatkan oleh 40 orang baik, ya, orang-orang soleh mensolatkan, melainkan dia akan mendapatkan syafaat ya, karena orang-orang soleh yang mensolatkan. Oleh karena itu biasanya selesai sholat biasanya ada Bilal yang dari keluarganya ataupun dari pengurus masjid yang kemudian meminta jawaban dari jamaah sholat. Apakah jenazah ini min ahlil khair? Maka jamaah semuanya mengatakan khair, gitu ya. Meskipun sejatinya ya tidak harus ditanya ya. Tapi mungkin ini untuk memastikan, memberikan kesaksian. Karena tidak semua jamaah pun mengetahui jenazah itu, ya kan? Jadi kalau entah dia menjawab khair ya, ada yang basa-basi ya, khair lah, insya Allah khair. Maka jawabannya itu diiringi insya Allah khair, gitu ya. Kita berhusnudzon semoga yang meninggal ini adalah min ahli khair. Tapi biasanya sih bagus sekalian kalau orang tersebut orang baik ya, dikenal masyarakat sebagai orang baik, itu secara otomatis pengikut ataupun yang takziah itu cukup banyak ya. Meskipun ya tidak menjadi standar juga. Ada juga yang takziah itu banyak karena waktu hidupnya ya dia teman-teman yang mentakziahi juga kelompoknya gitu ya, ataupun ikut datang tapi gak ikut sholat. Ada juga yang demikian. Tapi itu diantara keutamaan orang yang disolatkan oleh jumlah jamaah yang banyak. Baik, kemudian berikutnya fiman yusolli alaihi wa man aula bitaqdim ala man tusalla sholatul janazah. Ya. Siapakah orang yang paling utama didahulukan untuk disolatkan jenazah? Ajma'a aksaru ahlil ilmi, ajma'a aksaru ahlil ilmi ala ijazati sholat ala kulli man qala la ilaha illallah. Atau maksud judul ini adalah siapakah orang yang paling berhak untuk disolatkan? Ya, itu sekalian. Semua ulama sepakat atau mayoritas ulama sepakat bahwasanya setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu boleh disolatkan, seberapapun bentuk kefasikannya. Ya. Mungkin sepanjang hidupnya itu dia dikenal di masyarakat benar-benar orang yang ahli maksiat lah misalnya. Tetapi dia seorang muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka secara hukum dia boleh disolatkan. Wa fi zalika ataru alaihi salatu wassalam. Dalam hal itu ada satu hadis di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Salatlah kepada siapa saja yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena boleh jadi ya Bapak sekalian,
Boleh jadi orang yang secara zahirnya itu misalnya ahli maksiat ya, mungkin menjelang kematiannya dia bertaubat ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ataupun dan seterusnya, bisa saja hal itu terjadi. Dan sekaligus juga mensolatkan itu sebagai bagian dari bentuk ya kita mendoakan ya, semoga orang yang meninggal tersebut diberikan ampunan dan seterusnya. Ya wasaba'un kana min ahli kabair atau min ahli bid'ah. Baik orang yang meninggal tersebut termasuk pelaku dosa besar atau termasuk min ahli bid'ah. Ila anna malikan kariha li ahli fadl as-salah ala ahli bid'ah. Akan tetapi Imam Malik itu berpendapat makruh orang yang punya keistimewaan, misalnya ulama besar gitu ya, dan mensolatkan ahlul bid'ah. Walam yara an yusallil imam ala man qatalahu haddan. Dan Imam Malik juga berpendapat bahwasanya orang yang dibunuh ya, ataupun yang dihukum mati karena hukuman hudud juga berpendapat tadi sama. Dalam arti makruh bagi orang yang punya kemuliaan untuk mensolatkan orang yang mati dalam keadaan pelaku dosa besar. Ya. Jadi beliau berpendapat makruh. Tapi hukum asalnya adalah boleh ya. Nah ini mungkin sering muncul pertanyaan tentang orang yang mati bunuh diri, sekalian. Mati bunuh diri ini kan ya di dalam Islam mati bunuh diri ini diharamkan ya, termasuk boleh jadi dianggap pelaku dosa besar. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan ya, orang yang mati dengan cara bunuh diri ini nanti justru akan dikekalkan di neraka. Ya, dan akan disiksa dengan tata cara, dengan bentuk siksa yang seperti dia membunuh dirinya. Dalam beberapa riwayat misalnya orang yang mati bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari tempat tinggi, dari gedung atau dari tebing atau dari mana saja ya, atau dari flyover ya. Di Ciputat itu ada beberapa kali peristiwa orang bunuh diri yang menjatuhkan dirinya dari jembatan itu ya. Ada beberapa peristiwa itu. Ya, nah itu dalam satu riwayat disebutkan orang yang mati dengan cara seperti itu nanti di neraka dia akan disediakan tempat yang tinggi dan dia akan begitu terus menyiksa dirinya. Begitu juga orang yang bunuh diri dengan cara misalnya memotong urat nadi, dengan cara membunuh diri dengan alat yang tajam, dia juga akan disediakan siksa seperti itu terus menerus, khalidan mukhaladan abadan, terus dan kekal di dalamnya. Nah, kata-kata kekal dalam hadis inilah yang kemudian para ulama berbeda pandangan mengenai apakah orang yang mati bunuh diri itu disolatkan atau tidak. Karena dalam akidah Islam, orang yang kekal di neraka itu hanya orang kafir. Adapun orang Muslim, meskipun mungkin dia nanti masuk neraka terlebih dahulu, tapi pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini dalam akidah Islam ya, bahwasanya semua muslim itu akan masuk surga meskipun mungkin ya pelaku dosa besar dan seterusnya, atau orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, dia harus dibersihkan dulu, dia harus dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi dia pada ujungnya akan masuk surga. Nah, berbeda dengan orang yang mati bunuh diri ini ada bunyinya ya, di situ ada sabda Rasulullah khalidan mukhaladan. Sementara orang yang kekal itu di neraka adalah orang kafir. Apakah orang yang mati bunuh diri ini berarti menjadi kafir? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan di kalangan ulama. Jika dia menjadi kafir, kan tidak boleh mensolatkan orang kafir ya. Namun kebanyakan ulama sekalian berpendapat bahwa orang yang mati dalam keadaan pelaku dosa besar ya, termasuk di sini misalnya mati bunuh diri, tetap boleh disolatkan selama dia adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun hadis tadi
Hadis Rasulullah yang mengatakan orang yang mati bunuh diri itu akan kekal di dalam neraka. Ini para ulama mentakwilkan itu menafsirkan, ya. Yang dimaksud orang yang mati bunuh diri kekal di neraka ini adalah orang yang bunuh diri dan punya keyakinan bahwasanya bunuh diri itu hukumnya halal, maka dia dihukumi seperti ini. Tapi agak sulit untuk memastikan orang yang bunuh diri apakah dia punya keyakinan seperti itu atau tidak, kan sudah mati sekalian, ya. Kecuali kalau dia sebelum meninggal dunia meninggalkan tulisan secari kertas begitu, ya, dan menunjukkan hal itu sebagai perbuatan yang halal, ya, maka berdasarkan hal ini, ya, dia tadi itu masuk dalam kategori hadis yang akan dikekalkan di dalam neraka. Waqtalafu biman qatala nafsahu. Nah, ini yang baru saja saya sebutkan. Para ulama berbeda pandangan mengenai orang yang mati bunuh diri. Ra'a qauman annahu la yusalli alaihi. Sebagian ulama mengatakan orang tersebut tidak boleh disalatkan. Wa ajaza akharun as-salat alaihi, dan sebagian yang lain mengatakan boleh untuk tetap disalatkan. Wa minal ulama man lam yujiz as-salat ala ahli kabair wala ala ahli al-baghi wal bidah. Bahkan sebagian ulama itu ada yang mengatakan berpendapat bahwasanya tidak boleh pelaku dosa besar meninggal dunia, ya. Begitu juga pelaku dosa besar, ya, seperti ahlul bid'ah dan seterusnya. Ini sebagian ulama mengatakan tidak perlu disalatkan. Tapi pendapat ini tentu berbeda dengan tadi hadis Rasulullah yang mengatakan shallu ala man qala la ilaha illallah. Salatkanlah kepada siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa sababu bi ikhtilafuhum bis salat. Amma fi ahlil bid'ah wa ikhtilafuhum takfiruhum bi bid'ahihim. Wa man kafara bi ta'wil al-ba'id lam yujiz as-salat alaih. Perbedaan ini didasari kepada apakah orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa seperti bid'ah kemungkaran ini membawa pelakunya kepada kekufuran atau tidak. Kalau dianggap membawa kepada kekufuran, maka dia mati dalam keadaan kufur yang tidak bisa disolatkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mungkin menguatkan kembali, ya, bahwasanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku dosa besar ketika meninggal dunia itu tidak menyebabkan dosa besar itu kekafiran. Ya, ini umumnya, ya, ulama kaum muslimin, ya, dalam akidah Islam umumnya adalah dosa besar itu tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir, ya. Akan tetapi dia adalah pelaku dosa besar, dan pelaku dosa besar ini nasibnya di akhirat kelak itu tahta masyiatillah, ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak mengampuni, jika berkehendak menyiksanya, ya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang ada sekelompok yang menisbatkan kepada Islam, yaitu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang berpandangan bahwasanya pelaku dosa besar jika meninggal dunia dia menjadi kafir. Ini kelompok Khawarij ini termasuk yang ekstrim, ya, terus sekali. Termasuk ekstrim. Mungkin pendapat inilah yang kemudian melatar belakangi orang pelaku dosa besar ini disolatkan atau tidak, ya. Nah, dalilnya apa? Pelaku dosa besar ini dan pelaku kemaksiatan yang bisa menyebabkan pelakunya ini keluar dari Islam atau tidak, ini dalilnya adalah dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang Rasulullah mensolatkan orang-orang munafik. Ya, Bapak sekalian, pada masa Rasulullah itu ada gimbongnya siapa? Orang munafik, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia hari-harinya, ya, hidup bersama kaum muslimin, tetapi dia gimbongnya orang munafik. Permusuhannya terhadap Rasulullah, ya, ketika terjadi
peperangan ya, seperti di perang Uhud, dia membela balik, tidak ikut bersama kaum muslimin. Ketika kaum muslimin ada permasalahan dengan orang-orang Yahudi, mereka lebih berpihak kepada orang Yahudi dan seterusnya. Nah, ketika meninggal dunia, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 84, ya Rasulullah dilarang untuk mensolatkan orang munafik tersebut. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Janganlah engkau wahai Muhammad mensolatkan salah satu dari mereka jika meninggal dunia, jika mati, dan jangan engkau berdiri di atas kuburannya. Nah, ini kan orang munafik ini ya, karena memang di dalam surat An-Nisa disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di neraka akan menjadi keraknya, dan engkau menjumpai mereka tidak akan ada seorang pun yang bisa menjadi penolongnya. Nah, ini dikiaskan kepada hal ini, orang-orang yang mendustakan Rasulullah, yang menentang Rasulullah ini. Sebagian ulama berpendapat demikian, tidak boleh disolatkan. Tetapi untuk hari ini ya tentu sulit ya sekalian ya untuk melihat orang itu munafik atau tidak. Kalau konteksnya pada zaman Rasulullah itu kan turun secara langsung ayat yang menjelaskan tentang kondisi orang munafik, dan Rasulullah dilarang untuk mensolatkan. Wa amma ikhtilafun fi al-kaba'ir falaysa yumkin an yakuna al-musabab illa min jihati ikhtilafihim fil qaul bil takfir bitul. Adapun tentang pelaku dosa besar, kalau tadi pelaku bid'ah ya, termasuk orang munafik tadi. Adapun pelaku dosa besar, maka hal ini tidak bisa ditentukan kecuali pendapat yang mengatakan apakah pelaku dosa besar itu menjadi kafir atau tidak. Ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak menjadi kafir. Wa amma karahatu Malik as-shalah ala al-bid'ah fa lidzalika limakan saja wal uqubah. Adapun di pendapat Imam Malik yang mengatakan makruhnya mensolatkan tadi pelaku kefasikan termasuk ahlul bid'ah ini, karena Imam Malik berpendapat ini sebagai sebagai bentuk memberikan efek jerah. Hal ini juga pernah mungkin ya dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang pernah beliau enggan untuk mensolatkan jenazah yang setelah ditanya jenazah tersebut itu punya hutang. Ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan, tetapi Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mensolatkan. Nah, inilah mungkin pendapat Imam Malik. Didasari hal itu bagi orang-orang yang ahlul fadl, orang-orang yang punya kemuliaan, punya posisi mulia, ya, dia dimakruhkan untuk mensolatkan ahli fasik ya, ataupun pelaku dosa besar. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal ya, permasalahan terkait sholat jenazah. Yang pertama tadi tentang di manakah posisi jenazah laki-laki dan perempuan jika meninggal dunia dan akan disolatkan. Dan yang kedua adalah jika seseorang ketinggalan sholat jenazah, apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah mensolatkan jenazah yang sudah dikuburkan. Dan yang terakhir adalah siapakah orang yang boleh untuk disolatkan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.